Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Mudah-mudahan selalu sehat dari sekarang sampai berangkat ya, nanti pulang kembali tanah air ya. Allahumma amin. Untuk sehat ya harus jaga kesehatannya, makan yang bergizi, vitamin yang baik, tidur yang cukup ya, kemudian olahraga ya, semua itu untuk menunjang kesuksesan ibadah kita. Karena ibadah haji ini Masya Allah ya, terlalu berat ya, terlalu berat untuk kita-kita. Kenapa? Karena pertama masih musim panas ya. Panasnya itu di atas 40. Sekarang kan panas banget ya. Ya segini ini tapi lebih panas lagi. Cuma keuntungannya di sana ada angin yang berembus kencang gitu ya, jadi tidak terasa panas, tidak terasa. Tapi kita ini sangat terasa hari ini ya, sangat gerah gitu, sangat panas banget ya. Nah itu stamina kita jaga dengan baik ya, apalagi kan kita ini yang punten ya, kita ini berangkat umur di atas rata-rata 50. Ada yang 30? Ada ya. Saya dulu haji pertama umur 32 tahun ya, tahun 90-an ya. Terus haji per 5 tahun, ternyata memang yang paling berat itu musim panas. Kalau musim dingin saya pernah merasakan musim dingin. Musim dingin itu bulan dari Desember, Januari, Februari, Maret. Itu udah musim dingin. Enak ya, walaupun tidak salju tapi dingin, bahkan dingin banget. Di Madinah itu Masya Allah dingin banget ya, tapi tidak ada salju. Nah Bapak dan Ibu, pertama kali saya pernah menyampaikan bahwa haji kita ya, haji Indonesia ya, haji Indonesia itu pada umumnya haji tamato ya. Ngerti ya haji tamato? Paham ya? Haji tamato mendahulukan umroh terlebih dahulu ya. Jadi jelas ibadah haji itu ada dua bagian ya. Pertama, ibadah haji kita laksanakan dengan haji tamato ya. Haji tamato itu umroh terlebih dahulu ya. Umroh dulu kemudian baru puncaknya haji. Ya, kalau yang lain itu ada bersamaan, haji dan umrah bersama. Kemudian ada umroh lebih dahulu, haji tamato, ada umrohnya belakangan. Tapi haji tamato itu haji yang paling ideal. Haji yang paling ideal untuk orang-orang yang kayak kita ini. Gitu ya. Karena kalau kita ngambil haji di luar itu harus berihram sampai tanggal 10. Setelah tahallul baru lepas ihramnya. Kira-kira kuat apa mboten? Nah, itu sejarahnya Rasulullah itu mengambil haji tamato karena melihat para sahabat itu udah tele-tele gitu ya. Coba bayangkan dari perjalanan Madinah menuju ke Mekah itu berihram terus. Kemudian nunggu sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya bayangkan. Kalau yang masih muda-muda bayangkan ya, enggak bisa ngumpul sama istrinya. Kemudian yang tidak hati-hati, ihramnya di semacam-macam ya. Apalagi kalau cuma bawa ihram satu, tidak bisa ganti si citok itu bapak ya. Oleh karena itu haji yang ideal untuk kita ada haji tamato. Setelah kita laksanakan ibadah umrah, kemudian kita bebas menggunakan pakaian biasa, menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah gitu ya. Itu haji tamato. Nah sekarang menunggu tanggal 8 itu kita tuh ngapain ya. Jadi semua paham ya, umrah sudah bisa ya, sudah paham semua. Kemarin kan saya katakan bahwa nanti umrahnya detailnya akan disampaikan oleh teman-teman. Sudah ya?
Jadi apa? Umrah itu kita berihram, berpakaian ihram dan berihram, berpakaian ihram dan niat labbaik Allahumma umratan. Kemudian apa? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, gitu tak? Selesailah ibadah umroh. Selama kita berpakaian ihram, setelah tahallul selesai ibadah umroh, ya. Detailnya sudah ada di sana, ya. Apa syarat-syaratnya tawaf, syaratnya sa'i, larangan, sah tidaknya, semua ada disampaikan kemarin. Betul ya? Sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan masuk melaksanakan perjalanan ibadah haji. Next ya. Bapak dan Ibu, kita lihat ya, menunggu hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari akan berangkat menuju ke Arafah atau ke Mina. Ya, jadi ada dua perjalanan tuh, ada dua. Ya, perjalanan pola ibadah Indonesia, Departemen Agama Kemenak ya. Dan pola Rasulullah. Tapi semuanya sah, ya. Cuma yang satu memang Rasulullah melaksanakan seperti itu, yang lain pemerintah langsung ke Arafah. Tapi semuanya sah. Memang kalau ada yang ingin menurut perintah atau menurut sunnah akan mengambil ke Madinah terlebih dahulu. Mina terlebih dahulu ya. Nah, tanggal 8 Zulhijjah itu kita lihat, kita menunggu sampai menjelang. Kalau kita itu berangkat lebih awal, datang ke Mekah lebih awal, nunggunya lama. Ya, kalau akhir nunggunya nggak begitu lama. Nah, selama kita berada di sana, memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Kan nunggunya di Masjidil Haram ya, di Mekah. Kemudian baca Al-Quran ya di Masjidil Haram. Kemudian melaksanakan ziarah dan tempat-tempat yang bersejarah, ya, melaksanakan perjalanan itu. Next. Selama menunggu. Nah, selama menunggu suasananya santai saja. Di maktab kita, di hotel kita, makan bareng-bareng sama teman-teman, masak, ya, kemudian ke masjid, kemudian baca Al-Quran dan seterusnya. Itu selama menunggu tanggal 8, ya. Next. Kemudian kemudian memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, ya. Datang ke Masjidil Haram, sholat di sana. Kenapa? Pahalanya 100.000. Baca Al-Quran di sana. Kemudian lagi mungkin iktikaf di sana, ya. Kemudian tawaf sunnah, ya. Tawaf sunnah itu tidak harus tidak harus melaksanakan mengambil mikot terlebih dahulu, tidak. Datang ke Masjidil Haram, kemudian kita langsung melaksanakan tawaf sunnah, gitu ya. Tapi sekarang untuk masuk ke dalam Masjidil Haram harus berpakaian ihram. Kalau ibu-ibu tidak masalah, bapak-bapak ya harus berpakaian ihram. Walaupun tidak sempurna, mungkin masih pakai celana dalam, ya. Tapi kalau kaos tidak usah nih kelihatan gitu ya. Itu untuk masuk ke Masjidil Haram di pelataran ya. Masuk ke pelataran itu harus pakai ihram, ya Bapak. Makanya kalau saya nyarankan bawalah pakaian ihram itu paling tidak 2 setel, ya, untuk ganti-ganti. Dan kalau lebih abdolnya memang sholatnya di pelataran Masjidil Haram, ya. Kita bisa tawaf di sana, bisa baca Al-Quran di sana, dan sangat nyaman sekali karena kita bisa memandang Ka'bah, ya. Sangat menyenangkan sekali ya, duduk sambil melihat Ka'bah. Masya Allah, inilah rumah yang penuh keberkahan ya. Rumah di mana setiap saat 5 waktu saya sholat menghadap Ka'bah. Coba ibu bayangkan, udah berapa puluh tahun tuh umurnya? 60, 50, 60, 70 ya. Ada yang belum pernah melihat Ka'bah? Mestinya lebih banyak yang belum pernah melihat ya. Nah, pada hari itu Bapak dan Ibu bisa melihat Ka'bah. Ya Allah, inilah tempat yang saya rindukan selama ini ya. Ka'bah, Baitullah ya. Nah, itu digunakan kesempatan sebaik-baiknya di dalam Masjidil Haram ya. Ini ya, Masjidil Haram sekarang semakin bagus ya. Luar biasa, udah jadi semua, hampir jadi semua. Bapak dan Ibu, pelaksanaan ibadah haji ya,
Pertama, saya katakan tadi ada dua rute perjalanan, cara perjalanan. Yang pertama, rute perjalanan haji Indonesia. Kemenak itu ya, mengambil pelaksanaan ibadah haji itu langsung dari Mekah langsung ke Arafah. Ya, itu Kemenak. Kenapa? Untuk mengurangi kepadatan perjalanan. Ya, tapi kalau Rasulullah enggak. Rasulullah itu dari Mekah ya sudah niat, kemudian langsung ke Mina terlebih dahulu. Jadi mabit di Madinah semalam, mabit itu nginep, tidur di Mina semalam, kemudian habis sholat subuh Rasulullah baru berangkat menuju ke Arafah. Kalau Indonesia tanggal 8 sudah berangkat menuju ke Arafah, tidur di sana, ya nanti. Ya pokoknya kegiatan di sana sambil menunggu tanggal 9-nya. Kemudian yang dari Mina tadi habis subuh bergabung di Arafah, tanggal 9 bergabung di sana. Jadi tidak usah khawatir, tinggal tergantung KBIH-nya. Ya, ada yang KBIH memang fanatik sekali, tanda petik ya, bahwa harus melaksanakan sunnah. Sehingga mereka mengambil Mina terlebih dahulu, dari Arafah menuju ke Mina. Habis sholat subuh kemudian menuju ke Arafah. Itu dua perbedaan. Kita lihat dulu ya, perjalanan Rasulullah dan perjalanan Indonesia. Next. Nah, perjalanan Indonesia ya, kita lihat next. Bapak Ibu, dari Mekah ya, kita biasanya sudah berada di Mekah. Nah, dari Mekah sebelum kita berangkat menuju ke Arafah itu niat terlebih dahulu ya. Kita udah pakai ihram komplit semua ya, Bapak Ibu dan Bapak-bapak udah pakai ihram semua. Sekitar pertengahan hari, artinya sekitar jam 12 kita siap-siap akan berangkat menuju ke Arafah ya. Kenapa? Ini perjalanan Indonesia ya, udah pakai ihram, kemudian setelah pakai ihram kita naik bis. Di dalam bis itu kita melafalkan niat ya. Niatnya labbaik Allahumma hajjan. Itu yang paling sederhana ya. Kita melaksanakan ibadah haji ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah dari Mekah naik bis ya, ini sebetulnya tidak jauh jaraknya. Kira-kira ya 8 kiloan ya, Mekah Arafah ya, Mekah Mina. Bentar, Mekah Arafah, enggak, Mekah Arafah panjang ya, dapat 22 kilo ya. Kita akan menuju ke Arafah. Itulah pelaksanaan ibadah haji kita. Ya, semua pemerintah, semua jamaah di Indonesia melaksanakan dari Mekah menuju ke Arafah. Ya, karena kalau menuju ke Mina semua saya yakin crowded ya. Kemudian dari Mekah, dari Arafah kita mengadakan wukuf di sana. Kemudian ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Kemudian habis itu ke Mina untuk melempar jumrah dan kembali ke Mekah. Itu perjalanan haji Indonesia. Nah, kita lihat perjalanannya. Dari hotel langsung menuju Arafah. Berpakaian ihram semua, ya, catatan sudah mandi, detailnya akan sampaikan lagi. Mandi ihram ya. Mandi ihram, mandi besar ya. Cuma niatnya mandi ihram ya. Nah, seperti ini mandi ihram ya. Boleh pakai minyak wangi ya, saat mandi. Tapi setelah berpakaian ihram tidak boleh memakai minyak wangi lagi, gitu ya. Next, kita lihat lagi. Kemudian berangkat menuju Arafah, naik bus. Di dalam bis inilah kita niat untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan lupa nanti kalau umpamanya pembimbingnya lupa mengucapkan lafal niat, tolong disampaikan. Bapak pembimbing, kita niat dulu sebelum kita berangkat menuju ke Arafah. Kalau sudah niat berarti Bapak dan Ibu kena larangan-larangan ihram. Udah sampaikan ya. Kemarin beberapa larangan ihram, akan kena larangan ihram, harus hati-hati ya. Kalau haji ini larangan ihramnya sangat panjang sampai tanggal 10 setelah melempar jumrah Aqobah. Baru bisa lepas pakaian ihram dan baru bisa lepas larangan-larangan ya, selama 5 hari ya.
Ibu-ibu aman, bapak-bapak iki sing aman. Saya rada berat ya. Sudah tidak pakai apa-apa, kemudian pakaiannya 2 lembar pakaian, nanti di Musdalifah malam dingin ya. Tidak bisa nutup kepalanya dengan ini, dengan apa, dengan ihramnya. Ya tidak boleh itu semua. Makanya bapak harus punya stamina yang lebih kuat itu ya. Nah, kemudian kita akan sampai menuju ke Arafah. Ini padang Arafah. Kemudian kita akan masuk ke ke tenda kita. Ini tenda yang sekarang yang terbaru ya. Suasana di Arafah, tenda seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti seperti ini. Bapak-bapak sama dengan bapak-bapak kumpul bareng-bareng. Seneng banget kayak orang kemah ya. Ini biasanya aktivis-aktivis di pendaki-pendaki gunung seneng banget kayak wong kemah ini ya. Nah, kayak gini ya. Ini udah bagus ini. Tendanya udah bagus banget ya. Dulu saya berapa orang gitu ya. Wah, udah berat banget ya. Sekarang Masya Allah semakin pelayanan semakin bagus. Next ya. Kemudian ini pada waktu puncaknya ya di Arafah. Ini enggak, kalau orang-orang Afrika, orang-orang yang kira terbiasa dengan panas, mereka nggak peduli ya. Ini di batu di bukit Arafah ini ya. Ini juga ini manusia ini semua ini. Putih-putih ini ya. Manusia semua. Mereka bertahan di sana. Saya yakin bapak-bapak tidak akan mampu bertahan di situ ya. Karena kondisinya berbeda. Kalau kita nunggu di kemah, kemudian wukufnya di kemah, khotbah wukufnya di kemah dan seterusnya. Kalau mereka tidak peduli ya. Rasulullah juga seperti Rasulullah kan ini haji wadaknya tuh di sini beliau ya. Nah, ini manusia semua ini. Masya Allah luar biasa. Next. Bapak dan Ibu, wukuf di Arafah itu ada beberapa kegiatan ya. Jadi wukuf itu ada beberapa kegiatan. Kita menunggu dari tanggal 9, berangkat dari Mekah tanggal 8, kita tidur semalam di Arafah, kemudian besok pagi masih sarapan, mandi dan seterusnya, siap-siap untuk melaksanakan wukuf. Wukuf itu mulainya tergelincir matahari. Artinya waktu duhur. Masuk waktu duhur, dengar suara, kalau kedengaran ya, suara azan di Masjid Namiroh. Di sana ada semua masjid besar di tengah-tengah padang Arafah yang dipakai hanya pada waktu musim haji tok gitu ya. Dibuka pada waktu musim haji. Ramai kalau musim haji di sana ya. Jadi kalau sana udah dengar suara azan, kemudian mungkin teman-teman di dalam kemah juga mengumandangkan azan, kemudian kita akan melaksanakan khotbah wukuf ya. Itu rukun loh ya. Khotbah wukuf. Nanti Bapak dan Ibu dengerin khotbah wukuf ya dengan khusyuk. Masya Allah mesti menangis ya. Tapi kalau hatinya keras saya tidak begitu yakin ya. Tapi setahunya saya tidak tahan kita ya. Coba bayangkan, setelah kita disampaikan di Masjidil Haram, kita masih melihat Ka'bah ya. Kemudian mungkin kita masih ada perasaan syirik terhadap Ka'bah. Mungkin ada orang yang memohon pada Ka'bah, bisa saya katakan kemarin tidak boleh dan seterusnya ya. Tapi kadang-kadang hati kita terganggu ya. Mendambakan Ka'bah macam-macam, nyaman dan seterusnya ya. Kemudian apa yang terjadi? Pada tanggal 8, kemudian tanggal 9 puncaknya, kita dibuang ke lapangan di padang Arafah yang tidak ada apa-apanya ya. Tidak ada apa-apanya. Di situ ditunjukkan Allah, kalian itu mau menyekutukan aku terhadap siapa lagi ya Bapak yakin. Ditantang sama Allah. Menyekutukan siapa meneh coba. Di tengah padang Arafah tidak ada apa-apanya kok. Apa yang akan kamu sekutukan? Kecuali kamu memuji Allah yang banyak. Kemudian Allah membanggakan bapak dan ibu semuanya kepada para malaikat. Dulu kan malaikat khawatir, ya Allah kenapa engkau ciptakan manusia kok gini iki, tidak memperbanyak melimpahkan darah ya, kemudian menyekutukan engkau dan seterusnya. Malaikat kan khawatir. Tapi pada hari itu
Allah banggakan kita semua. Wahai malaikat, coba kamu lihat, hari ini semua mereka patuh tunduk kepadaku. Pada hari itu loh, ya, di padang Arafah, semua tunduk dan patuh kepada Allah, sampai Allah tuh membanggakan kita pada malaikatnya. Bangga gak kita? Coba bayangin. Makanya hati-hati di padang Arafah itu, jangan macem-macem, ya, banyak beribadah pada Allah, berzikir, mohon ampun, setiap apapun yang kita mohonkan kepada Allah, di sanalah tempat atau puncaknya. Allah malu tidak mengabulkan apa? Doa-doa kita. Allah malu, betul ya. Makanya itu kesempatan yang luar biasa, ya. Apa namanya? Prioritasnya, apa namanya? Prioritas doa-doa itu harus dibacakan semua, disampaikan di sana. Ya kan saya katakan kemarin, tolong sampaikan, siapkan prioritas doa-doa yang paling penting, yang paling pokok dan seterusnya. Karena prinsipnya semua manusia itu punya masalah, kecil atau besar punya masalah. Lah masalah itu kita mohon pada Allah, ya Allah, tolong selesaikan masalah-masalah saya. Ya anak saya yang sudah umur sekian belum punya jodoh, tolong ya Allah berikan jodohnya, sampaikan, datangkan jodohnya. Ya Allah, aku punya utang 1 miliar, ya ora iso mbayare piye ya Allah, mohon pada Allah, tolong ya Allah lunaskan itu ya. Ya Allah, rezekiku seret, tolong mohon pada Allah mudahkan, gampangkan rezeki saya. Insya Allah saya sangat membuktikan berkali-kali, dan saya yakin bahwa itu akan dikabulkan Allah. Ya memang cuma syaratnya kita harus yakin itu ya. Yakin pada Allah, Allah akan mengabulkan semuanya. Gitu ya. Apapun besarnya. Khotbah ya. Khotbah wukuf ya. Nah, mendengarkan khotbah, kemudian kita sholat zuhur dan asar berjamaah, kemudian dijamak takdim ya. Takdim sama asar, zuhur dan asar ya. Kemudian banyak berzikir, membaca Al-Qur'an ya. Kemudian berdoa dan seterusnya di padang Arafah ini ya. Di kemah Arafah ini. Sebaik-baiknya Bapak Ibu ya, kalau berdoa walaupun panas, keluar dari kemah ya. Keluar dari kemah, kita mohon langsung pada Allah ya. Keluar dari kemah. Ya panas sedikit tidak apa-apa, bawa payung tidak apa-apa, di bawah pohon ada pohon tidak apa-apa, bermunajat di sana, tenang aja sendiri ya, atau sama istrinya berdua di luar kemah sana ya. Nah kemudian waktu yang mustajab itu harus kita jaga. Waktu yang mustajab itu menjelang terbenam matahari diantaranya. Nanti kan kita tuh berangkatnya ke Musdalifah sampai menjelang atau pada waktu setelah maghrib. Jadi menjelang maghrib itu, ingat-ingat ya ibu-ibu ya, bapak ingat-ingat ya, menjelang maghrib itu keluar dari kemah lagi untuk berdoa di sana, ya, sambil menghadap ke kiblat, berdoa menjelang waktu maghrib, itu waktu yang sangat mustajab. Ingat-ingat ya, jangan di kemah terus, keluar, ya, berdoa di sana. Ya, siang panas-panas pun kemah apa namanya, kan ada waktu 6 jam kira-kira. Sekali saya keluar, baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran selesai, berdoa, keluar dulu. Kita baca di sana, kita berdoa di sana. Itu ya, catat ya. Itu poin yang memang sangat sederhana, tapi sangat luar biasa. Ya. Nah kemudian ya di sana kita, kemudian sholat ya, sholat zuhur dan asar kita jamak qashar. Ya, itu kegiatan yang ada di Arafah selama wukuf ya. Kemudian banyak berdoa, baca Al-Quran, karena ada waktu 6 jam. Kalau capek ya tiduran saja. Ibu-ibu ya, kalau kira-kira waktunya senggang, jangan ngobrol-ngobrol, rasan-rasan sama temennya ya, rasan tonggone, tonggoku sugih lho, tapi ya ora gelem kaji piye to. Aku ki duitku cuma semene wani kaji kok gitu ya. Bayangan, kira-kira gitu ya. Jangan ya, tolong dijaga gitu ya. Jaga, banyak berzikir, kemudian baca Al-Quran dan seterusnya. Setuju ibu-ibu? Setuju sekali ya. Bapak ya, kalau bapak rada lebih aman. Ingat-ingat ya, kalau ada ibu-ibu yang mau ngajak cerita gitu ya.
Sik Pak, yuk kita doa sik, yuk kita baca Quran dan seterusnya. Tujuh? Siap. Ya, moga-moga gitu ya. Nah, penting sekali. Ibu berapa tahun nunggu bisa naik haji? Hah? 13 tahun. Masuk 13 atau 14 tahun cuma waktu 6 jam tidak dimanfaatkan, ya. Rugi napa mboten? Berapa uang yang dikeluarkan? 60 juta toh? 60 juta waktu 6 jam disia-siakan. Jangan nggih. Waduh, maneman banget itu ya. 6 jam tok. Di sana Allah bersama kita, para malaikat bersama kita. Ya kita berdoa, Allah malu tidak mengabulkan, para malaikat mengaminkan di sana. Tidak ada hari yang terbaik ya. Hari Jumat itu hari baik, tapi tidak ada hari yang terbaik lagi apabila kita berada di sana. Ya. Next yuk. Bapak dan Ibu, sampai di situ kita lihat perjalanan Rasulullah ya. Tadi perjalanan pemerintah kita dari Mekah langsung menuju ke Arafah. Nah, kita lihat perjalanan haji kita yang Rasulullah melaksanakan itu. Bapak dan Ibu, catatan bukan berarti tidak sah. Sama ya. Semuanya sah itu ya. Cuma memang kadang-kadang ada kita ini sangat ingin melaksanakan ibadah itu sesuai dengan perintahnya Rasulullah, sesuai dengan yang dilaksanakan Rasulullah ya. Nah karena ini hanya sunnah makanya aman ya Bapak dan Ibu, aman. Bapak dan Ibu, kalau Rasulullah dari Mekah setelah mandi berpakaian ihram semuanya naik bis kemudian niat labbaik Allahumma labbaik Allahumma hajjan gitu ya. Kemudian berangkat menuju ke Mina terlebih dahulu ya. Jadi ke Mina terlebih dahulu. Tidurnya itu di Mina. Kalau tadi tidurnya di mana? Di Arafah. Kalau ini tidurnya di Mina terlebih dahulu. Kenapa? Karena Rasulullah dulu beliau di Mina itu untuk mengambil perbekalan dulu, ngambil air macam-macam dan seterusnya. Kemudian habis itu baru dipersiapkan untuk ke Arafah. Di Mina tidur, kemudian habis sholat, kita sholat subuh ya, berjamaah, kemudian kita apa? Habis sholat subuh baru berangkat menuju ke Arafah ya. Arafah bersama teman-temannya yang sudah ada di sana. Itu ya, ngumpul di sana. Pagi sarapannya sudah disiapin di Arafah. Enggak jauh kok itu ya, Arafah ke Mina itu enggak jauh. Macam Mina Arafah itu nggak jauh, tinggal separuh jalan tok ya. Subuh, habis subuh berangkat sholat, insya Allah kita akan ketemu teman-teman dan kita akan melaksanakan wukuf di Arafah. Nunggu sama teman-teman sampai jam 12 ya. Jam 12 seperti tadi kita akan melaksanakan khotbah, khotbah ya. Ini tadi ya. Terus yuk, terus. Kemudian sampai di Mina, nginep tadi ya, ini gambarnya telat ya Mas ya tuh. Terus sampai di Mina, kita nginep turun di Mina, kemudian nginep di Mina ya, terus nginep di Mina ya sini. Kemudian ini kemah di Mina, kemudian nginep semalam, kemudian subuh kita melaksanakan sholat subuh baru berangkat menuju ke Arafah ya. Nah ini kita akan berangkat masuk ke kemah kita ya di sana. Kemudian semalam kita tidur di Mina ya. Kemudian Pak dan Ibu di Mina ngapain? Sama ya, banyak baca Al-Qur'an, menunggu waktu. Kita akan sholat jamak di sana di Mina atau di Arafah. Tidak ada sholatnya tidak jamak, mesti di jamak qashar ya. Jamak qashar 2 rakaat ya. Next terus Mas. Nah Bapak dan Ibu, ini kita di kemah yang ada di Mina ya. Terus kemudian kita akan melaksanakan sholat subuh ya di sana. Sholat subuh kemudian kita pamitan ya, biasanya mungkin satu kamar dengan teman-teman kita atau teman yang lain, mungkin ada salah dan khilaf sedikit itu ya, mau berangkat melaksanakan wukuf di Arafah, saling memaafkan gitu ya. Nanti ibu-ibu ya ingat ya, nanti mungkin ada nyun sewu ya, biasanya
Ya saya tidak ngarani ibu-ibu ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau namanya sekamar itu kadang-kadang mesti ada cekcok, ada salah paham sedikit gitu ya. Tidak usah dimasukkan di hati ya. Jadikanlah orang-orang yang bisa saling memaafkan. Setuju ya ibu-ibu ya? Apalagi kita ini mau melaksanakan ibadah haji ya. Saling maafkan, Mbak aku salah kemarin, Mbak aku kemarin nyolong rotimu, diikhlas ya. Bapak juga gitu, Mbak kemarin sandal buta engko sampai orang ngerti, tidak boleh juga makai sandal orang lain tidak izin, itu tidak boleh ya. Nah makanya semua itu saling maafkan ya. Apalagi teman-teman kadang-kadang bawa bawa lauk masing-masing, kemudian yang siji rodok medit siti diumpet ke ya, kemudian sing siji rodok nakal-nakal si colongi gitu ya. Ya itu biasa 40 hari kok ngumpul bareng-bareng ya. Nah wis nyolong kemudian ya pertama menang, tapi sudah mau berangkat ke Arafah tolong diomongin. Gitu ya, minta maaf sama temennya, Mas nisi Pak nisi aku nyolong maafkan ya, ikhlas ya, berani ibu daripada ibu nanti ya beban itu ya. Ini sangat sekali ya, isin sitik ya, yang penting sudah ikhlas semua ya. Kemudian insya Allah hajinya akan dimudahkan Allah. Kalau semuanya bersih ya, dari uang berangkatnya bersih, niatnya bersih, kemudian tingkah lakunya sudah bersih, tidak ada salah dengan tetangga-tanggane bawa kesalahan ke sana, nyolong pelem tanggane udah diikhlaskan segala macam gitu ya. Itu insya Allah perjalanan itu akan mudah. Ini kita perjalanan ibadah loh, jadi kira hanya piknik tok loh ya. Perjalanan ibadah harus dibekali dengan takwa, harus dibekali dengan betul-betul keimanan, kebersihan jiwa dan seterusnya ya. Perlu diingat ya ibu-ibu ya bapak ya. Sederhana kayaknya ya, tapi kalau nggak percaya sama saya coba aja gitu ya, nekat ya wis ben aku tukaran di konjoku tak maaf gitu. Coba aja gitu, saya tidak berani nih saya. Aku harus minta maaf sama teman-temannya sekecil apapun, bahkan siji-siji tak salami gitu ya. Maaf ya Pak, maaf ya Pak, maaf dan seterusnya ya. Karena apa, saya khawatir kalau ada ganjilan di antara teman-teman kita ya. Next, kemudian setelah kita kita akan berangkat menuju ke Arafah. Setelah sholat subuh akan menuju Arafah ya, ini berangkat di Arafah. Barang-barang kita tinggalkan di Mina dulu. Ini yang haji Rasulullah. Tinggal di Mina lebih enteng. Kalau teman-teman semua barang-barangnya dibawa ke Arafah, kemudian dibawa ke Mina lagi. Kalau kita enggak, sudah di Mina, nanti barangnya tinggal di Mina, nanti kamarnya di situ lagi. Kemahnya di situ lagi. Kembali baru ketemu dengan barang-barang kita, ya. Next, ya kita menuju ke Arafah. Yuk terus Mas, jalanan ke Arafah selesai, kita sampai ke Arafah. Ini kemah kita ya. Kemah sekarang udah lebih bagus daripada zaman saya tahun 90-an ya, Masya Allah. Kemahnya waduh ngeri banget ya, sekarang udah bagus banget ya. Ini kemah kita di sini Bapak dan Ibu ya. Selama di kemah itu ya seperti biasa, kita ngumpul kayak gini ya, tidur-tiduran satu kamar, dapat beberapa kasurnya udah bagus. Sekarang saya dulu tidak pakai kasur, dulu pakainya cuma karpet biasa ya. Nah ini ya udah ada kasurnya ibu-ibu ya. Nah, makanya tasnya tidak usah banyak-banyak baraknya bawangnya ya. Yang penting aja selama 4 hari kira-kira ya. 4 hari itu kan kita berihram, bapak-bapak kan berihram terus. Paling-paling nanti hari ke-4 ya, setelah lempar jumroh akobah kan baru berganti pakaian. Cukup satu pakaian aja udah cukup gitu ya. Yang penting pakaiannya itu mudah diganti gitu ya, atau tambah 2 enggak apa-apa. Penting yang bagian dalam ini yang paling penting ya. Nah di sini ini nanti ibu-ibu bayangkan ya, nanti kehidupan kita di Arafah yang ini ya, dapat kasur, seneng banget itu ya, ya Allah. Nah inilah bapak dan ibu nanti akan membawa rasa persaudaraan kita, seakan-akan kita ketemu sedulur anyar gitu ya. Ya coba bayangkan ngumpul ya kayak tadi sama-sama di sana sama teman-teman kita gini ya, ngumpul udah luar biasa ini. Terasa sangat, kekeluargaan itu terasa sekali gitu ya. Ini salah satu hikmah dari ibadah haji ya. Ibadah haji itu merekatkan rasa persaudaraan antara
sesama muslim ya. Ini tidak akan lupa sampai mati ibu-ibu. Sampai kita meninggal sama teman-teman kita haji itu tidak akan terlupakan. Apalagi biasa nanti sampai di sini sering mengadakan pertemuan-pertemuan rombongan. Saya yang tahun 90-an itu selesai habis semua. Karena saya masih muda, ada 2-3 orang. Yang 1997 ya, tentunya nggak salah. Sampai hari ini udah habis, nggak ada pertemuan lagi. Tinggal saya sama Bu Umi tok gitu ya, cuma ada beberapa orang. Nah kemudian 5 tahun kemudian saya berangkat lagi. Ada pertemuan sampai hari ini masih ada pertemuan. Itu masih utuh ada 25 orang, gitu ya. Nah terus insya Allah sampai udah meninggal satu, waduh teman kita meninggal, kita doakan gitu ya. Jadi persaudaraan itu masih terasa sekali. Jangan sampai nanti habis pulang dari haji jutaan Sukono digawa nang Indonesia. Jangan ya. Ada ibu-ibu itu jutaan digawa sampai Indonesia. Nah, pertemuan tidak mau datang. Nah, itu penyakitnya gitu ya. Maka saya katakan ojo jutaan ya, segera dimaafin ya. Tolong belajar menjadi jiwa-jiwa pemaaf itu ya. Udahlah, kono ora gelem ya wis. Pokoknya maaf gitu ya. Maaf Mbak, aku salah ya Mbak. Dia nanti wis pokoknya melengos aku besok diajak ngomong-ngomong nih. Akhirnya kan mencair gitu ya. Apa meneh ditambah sesuk dadi besane ya. Tambah cocok meneh itu ya toh. Wih, ternyata di besanku toh gitu lah. Tambah apik lagi gitu ya. Tolong ya, setuju ya? Setuju apa betul nih Ibu? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ojo tukaran jutaan ya. Orang nyaman. Ya, uang jutaan tuh gak nyaman ya. Saya tuh selama hidup saya tidak pernah jutaan, tidak pernah merasa ada musuh, gak ada. Enak banget kok. Nah jutaan sama istri saya paling mas dilotok selesai bar gitu ya. Itu kan manusiawi kan gitu loh. Jadi tidak usah dilama-lamain gitu ya. Ngapain nanggung perasaan yang gak nyaman sama temennya? Ojo. Ya, gini ya. Terus next. Nah kemudian tadi ini ada yang di kemah, kemudian ada yang di lapangan ya. Next kita teruskan kembali lagi ya, kembali ke di Arafah tadi ya. Tadi setelah perjalanan kita berkumpul bersama-sama di Arafah, yang dari Mekah langsung ke Arafah sudah ngumpul di sana, nginep di sana. Yang dari Mina Selasa subuh berangkat ketemu di Arafah. Sekarang di Arafah ya. Katakan tadi di Arafah itu ada pelaksanaan wukuf, itu adalah khutbah wukuf, kemudian sholat sunnah, dan ada waktu yang free selama 5 jam atau 6 jam untuk kita memperbanyak ibadah. Next Mas, yuk. Nah kita bisa berdoa, saya katakan tadi ya, berdoa di luar ya, menghadap kiblat ya, seperti ini ya. Selama nunggu waktu sekitar 5-6 jam tadi bisa berdoa di sana. Masya Allah ya. Aduh nyeneng ke berdoa ya. Masya Allah. Ini orang-orang yang ada, orang-orang Afrika ini, coba lihat ya. Ini orang-orang yang tahan panas ini ya, tahan banting mereka-mereka ini ya. Kalau ibu-ibu bapak-bapak nih wong kaya awak dhewe ngene kira setengah jam nang kene sekelenger gitu ya. Mana sih umum. Kita ada tidak ada pohon-pohonan ya, ada sedikit-sedikit dia. Nah, kita di dalam kemah ya, nyaman. Hanya pingin keluar sekali-sekali berdoa seperti ini. Next. Mas. Nah, Bapak dan Ibu, perjalanan kita dari Musdalifah nanti akan ke Mina ya. Ada yang sekarang akhir-akhir ini ada istilahnya murur. Murur itu adalah skema ibadah haji di mana jamaah bergerak dari Arafah langsung ke Mina. Jadi karena Arafah itu bagian bab mazhab mengatakan bahwanya sunnah. Makanya kalau sunnah untuk lebih meringkes, makanya ada beberapa pendapat boleh melaksanakan dari Arafah langsung ke Mina. Gitu ya, langsung ke Mina menggunakan bis melewati Musdalifah, dilewati tok ya. Padahal kalau sunnah, menurut sunnah kita harus bermalam di Musdalifah minimal lewat jam 12 malam baru berangkat menuju ke Mina. Bapak-bapak dan ibu, saya doakan mudah-mudahan sehat semua. Ini memang untuk orang-orang yang sepuh. Ini wajah-wajah orang yang sepuh ya. Ketua semangat kabeh ya. Sing sepuh-sepuh sing melaksanakan skema ini. Jangan mau
Orang aku maunya wukuf di Musdalifah dulu. Aku tak wukuf di Musdalifah sih gitu loh. Ya, karena itu sunah eman-eman. Ya, engko nek pulang koncone cerita aku ning Musdalifah, wah demen macam-macam sing langsung mlongo begitu ya. Namanya ibadah haji ya rekoso siti. Rekoso. Tapi rekoso membawa nikmat gitu ya. Ya, rekoso membawa nikmat itu ibadah haji gitu ya. Wes memang rekoso tapi nikmat gitu ya. Nah, ini yang seperti ini saya menyarankan kalau bisa jangan mengambil murur. Itu hanya untuk orang sepuh-sepuh. Ya, sing kursi roda segala macam. Pokoknya nanti kalau umpamanya ketua rombongan, ayo kita murur, jangan. Enggak mau, Pak. Kalau KBH-nya ngajak murur, jangan. Aku harus nginep atau mabit di Musdalifah. Oh, istilahnya mabit di Musdalifah kok. Mabit itu tidur istirahat semalam, ya. Minimal sampai tengah malam lewat baru langsung. Setuju ya? Ingat-ingat ya. Ojo gelem nek dijak murur. Ya, boleh tapi eman-eman bayarin 60 juta nunggunya 13 tahun. Laksanakan aja yang apa Rasulullah laksanakan, ya. Nanti pulang nek pulang ya, kalau pulang itu nek hajinya sempurna, ya Allah puasnya luar biasa. Ya, jangan sampai gelo. Saya tuh banyak teman-teman, waduh aku kudu sih orang ini lah ya toh. Aku diseko orang nginep di Mina dan seterusnya. Itu ya. Tolong ya. Nah, kemudian ada lagi istilah tanazul. Tanazul itu cuma dari dulu memang ada memisahkan diri dengan teman, ya. Nah, ini sekarang diadakan juga skema untuk memulangkan jamaah tertentu, artinya sing sepuh-sepuh ya. Lebih awal ke hotel mereka di Mekah, bayangkan. Jadi dipulangkan dulu setelah melempar jumroh Aqobah. Jadi bapak dan ibu setelah melempar jumroh Aqobah kembali ke hotel karena melihat awake teler-teler sama rombongan sopo sing Arab tanazul. Yo ndang mangkat saiki. Ya, langsung ke Mekah balik ke hotel. Ya. Napa marem? Boten marem. Wis loro-loro sithik ora apa pengantin ning Madinah wae sih. Sampai 3 hari untuk melempar jumroh Aqobah. Hari pertama melempar jumroh Aqobah itu saya jelaskan. Aqobah itu setelah melempar baru ganti pakaiannya, ya. Melempar jumroh Aqobah ganti pakaian dijak mulai di Mekah. Engkau ngelempar jumrah sehari tanggal 11-nya ulau so Aqobah, kemudian dititipi koncone gitu ya, dibadalkan istilahnya. Nanti hari tanggal 12 badalkan lagi temennya, tanggal 13 dilemparkan temennya gitu ya. Apa nyaman? Gak nyaman. Walaupun jenengan tidak bisa melempar sendiri, tapi berada di Mina, ya. Mina itu tempat mustajab juga. Rasulullah dulu sana 3 hari sampai tanggal 13, ya. Lah kita ini ada yang pengen cepet-cepet mulai tanggal 12 Bali, jeneng nafar awal. Boleh ya boleh, sah ya sah. Tapi nang ikut Rasulullah tanggal 13, itu ya. Mudah-mudahan ilmu iki ada pilihan. Jadi makanya bapak itu punya KBH, ikut di mana-mana, tahu ilmunya. Yang sana kurang dilengkapi di sini. Kalau tahu ilmunya, bapak dan ibu tinggal memilih, ya, mana yang terbaik menurut kemampuan saya. Tidak apa-apa. Kalau ikut nguruk ya silakan, tapi tahu ilmunya gitu ya. Kemudian mau tanazul ya silakan, tahu ilmunya. Marem apa ora sih? Aku tanazul kira-kira gitu. Ndak marem ibu, ya. Ibadah haji itu masya Allah ya. Yang nengge gitu. Ibadah luar biasa ya. Itu ya. Itu ya, bukan kembali ke Mina lagi. Lo dibawa ke Mekah ke hotel karena udah rodok kurang sehat, ditinggal di Mekah di hotel. Anguk-anguk nih Mekah nih hotel. Konco nih sepi nih Mekah itu. Kalau kita di Mina, Mekah itu sepi. Ya orang ini ngomong nih, tawaf itu ya, tapi di maktab itu anguk-anguk dewi. Ya, wah, medeni tok isine itu ya. Medeni tanda petik ya. Nah, saya berharap bahwa tidak ada yang moror, tidak ada yang tanazul. Bismillah ya. Mohon pada Allah, ya Allah sempurnakan ibadah hajiku seperti ibadah haji Rasulullah.
Mohon bolak-balik dari sekarang ya. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ibadah haji saya, mudahkan saya membayarnya kalau uangnya belum komplit ya. Tolong ya Allah ibadah haji saya sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ya. Doa gitu ya. Tujuh ya dari sekarang ya. Nah, karena Masya Allah luar biasa ya. Next. Bapak dan Ibu, kita akan berangkat menuju ke Musdalifah. Ya, tadi yang murur bablas wae ke Mina. Ibu-ibu ke Musdalifah dulu ya. Ini padang Musdalifah. Ya. Padang Musdalifah itu sepi, tidak ada apa-apanya, cuma ada toilet tok. Toilet aja antri wong akeh gitu ya. Makanya yo iso nahan-nahan sithik gitu ya. Tidak apa-apa. Yang penting ini padang Arafah. Yang penting ibu-ibu tidak kena najis pakaiannya. Ya, kain ihramnya dijaga, betul-betul dijaga. Makanya bawa lebih. Ya, nanti kalau mau berangkat dibersihin semua ya. Ini kita sampai di Musdalifah. Skema tanazul dapat untuk mengurai kepadatan. Memang itu katanya pemerintah ingin mengurangi kepadatan. Tapi kita haji padat ya ora apa-apa. Ya, padat-padat mepet-mepet ya ora apa-apa. Sing penting sing wedok ora mepet, sing lanang sing dudu bojone. Ya, jangan sengaja naik bis malah pengen pepet-pepet ki, ojo. Apa meneh Mas iki kok nganggo apa-apa. Gitu Mas. Mboten nganggo napa-napa. Nggih. Tahu-tahu tongkate berdiri, lah bingung kabeh to. Iki ono apa iki? Kena dam kuwi. Termasuk apa bah jenenge? Termasuk ya termasuk rofas apa gitu ya, ya Pak Haji ya. Nah, ya, ini di Padang Arafah ya. Yes, dinikmati sih wes Padang Arafah begitu tengah malam ya, sepi, dingin. Kita berada di sana, banyak membaca Al-Qur'an, boleh ngambil batu-batu kerikil gini boleh ya. Batu kerikil itu 7 kali 1, kemudian 7 kali 3 lagi, berarti 470 kira-kira. Gitu ya. 60 persen dihitung sendiri ya. Ya begini nih, Padang Arafah tuh gini nih ya. Masya Allah ya, tidak ada apa-apanya ya. Nah, sekarang kita akan berangkat menuju ke Mina. Ya. Ini bukan berangkat Musdalifah Mas, ke Mina ya. Kita akan berangkat menuju ke Mina setelah sholat subuh. Bagi yang ingin sholat subuh. Karena Rasulullah itu ibadah hajinya setelah berada di Musdalifah, tidur semalaman di sana sampai subuh. Sholat subuh baru berangkat menuju ke Mina. Tapi pada umumnya kita semua, karena mungkin waktu yang terbatas, lewat tengah malam 5 menit sudah langsung berebut menuju ke bis, langsung ke Mina. Ya, berbahagialah Bapak dan Ibu kalau punya KBH yang nunggu sampai subuh. Setelah sholat subuh baru berangkat menuju ke Mina. Itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, bukan berarti yang lain itu tidak boleh, tetap boleh. Kan kita ini mau ibadahnya kan maksimal, ya. Maksimal harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Contohnya maksimal di kita di sini. Rasulullah itu sepanjang hidupnya pernah nggak sholat tidak di masjid? Pernah nggak? Pernah Bapak? Rasulullah pernah nggak sholat tidak di masjid sepanjang hidupnya? Berjamaah di masjid. Pernah nggak tidak berjamaah di masjid? Tidak pernah. Awak edwe pi coba. Kadang-kadang di masjid sak penake, kadang-kadang boten. Kalau kita betul-betul menurut tuntunan Rasulullah, dengar suara adzan apapun berangkat jamaah. Ning kantor ada jamaah, ikut jamaah ning kantor umpamanya. Itulah yang saya katakan tadi, Rasulullah berangkat menuju ke Musdalifah sampai subuh, kita berangkat lebih tidak apa-apa gitu. Sama, antum pengen berangkat bikin sholatnya agak mundur-mundur sitik, ya tidak apa-apa, tapi kan tidak mendapat pahala sebagaimana pahala kita mengikuti Rasulullah. Setuju napa mboten? Mumpung ngejiyah mene iki salate ning masjid kabeh. Nah, ibadah subuh-subuh berangkat. Supaya apa? Terbiasa ning kono. Ning kono dekat waktunya langsung gagi-gagi agak mangkat ning masjid. Atau kalau tidak bisa ke masjid, nyari masjid di lingkungan hotel. Atau di dalam hotel itu dibuat masjid untuk jamaah bareng. Yang penting tetap berjamaah. Yang penting tetap sholat berjamaah bersama teman-teman dan tepat waktu. Setuju napa mboten Bapak?
Ingat-ingat ya. Jadi dari saiki mulai sih gitu ya, nanti terbiasa. Ya, saya tidak bisa maksakan, oh, itu nggak salah kok gitu loh ya. Cuma saya menghimbau, ayolah kita ibadah mendekati ibadahnya Rasulullah. Itu ya. Sekarang di Mina, Mina kayak gini ki, ya. Tendanya Mina seperti ini, gitu ya. Nah nanti kita akan, ini paling ya 30 orang lah, 30-40 orang satu tenda ini, gitu ya. Ini ada AC-nya, karena kita lama di sana pakai AC. Tapi kalau di Arafah tadi yang awak-awak dhewe iki ya ora nganggo AC. Karena bayar 60, sing wong bayar 300 juta ya nganggo AC, kau kamar berdua. Wah emak banget ya. Nek saya kon milih sing ora penak wae lah. Kon plus along sebagian tak kayak iki bocah-bocah kuning dhuwur kene ya timbang bayar plus ya liyane ikut biasa wae. Bayar 3 kali lipat. Tapi nikmatnya lebih nikmat sing kaya awak dhewe iki. Karena bayangin Rasulullah itu pada waktu dia haji kayak apa susahnya. Nah, tidak ada AC-AC-nan. Tidak ada makanan full. Wah, Masya Allah. Saya melihat koncoku cerita, wah, lain kayak ngene iki omong enak ke podo be orang haji nginep di hotel mewah toh. Makanya berbahagialah Bapak dan Ibu tidak dikasih uang banyak sehingga bisa ikut bisa mengikut haji reguler. Bahagia sekali. Saya berkali-kali haji itu tetap reguler wae. Tawari plus gede-gede. Ya mau duitnya enak gitu ya. Plus gede-gede ya. Enak iso. Enak tenan itu. Ojo ngomong plus enak ora. Plus enak dunia tok ya. Kasure tok sing enak, mangane tok sing enak. Tapi ibadahnya enak bersama gaya Rasulullah. Saya katakan gaya Rasulullah. Gaya Rasulullah itu sunnah itu. Yes. Ayo Mas. Woi. Nah, Bapak dan Ibu, di antara ini ada terowongan ya. Terowongan Mina dulu pernah terjadi kecelakaan ya. Karena dulu apa? Baru siji tok. Orang yang pulang dan balik jadi siji. Kemudian lampunya mati, penteng wis oglangan, habis entek kabeh mati berapa ratus orang termasuk orang Indonesia di sini ya. Yuk next lagi. Bapak dan Ibu, inilah gambaran Jamarat. Jamarat itu untuk tempat melempar jumroh ya. Ula, Usto, Akobah ya, ini Akobah. Jadi kita ngelemparnya itu di Akobah. Kalau dari sini kita Ula, Usto, Akobah. Jadi kita masuk dulu ke sini, jalan sampai ke sini baru sini. Ini hari pertama. Tanggal 10 setelah kita dari Musdalifah masuk ke Mina ya, itu sudah tanggal 10. Kalau yang masuk malam sudah mulai bisa melempar waktu tengah malam bisa. Tapi Rasulullah lagi ya, Rasulullah itu melempar pada waktu duha ke atas. Ya, makanya ada beberapa pihak tetap ngotot pokoknya aku ngenteni duha. Padahal pemerintah di sana ngelarang. Orang Indonesia tidak boleh ngelempar waktu jam sekian sampai jam sekian. Duha sampai asar tidak boleh. Karena itu wong gede-gede kono ki yo ngerti. Nek Rasulullah ki waktu-waktu duha, sehingga berduyun-duyun wong sing gede-gede dikhawatirkan awak iki cilik-cilik ini di plindesi gitu loh. Tapi kan kita punya Allah. Gini mboten? Enggak mungkin Allah tuh membiarkan kita diplindes sama wong gede-gede ngono. Ora mungkin. Jadi kesimpulan tidak usah takut. Keserahkan kepada Allah. Wis aman. Umpamane kabehane apa ya namanya ini? Apa pembimbingnya atau ketua rombongan awak ade engko wae padet man buaya wis mangkat dhewe wae wong jalannya cetok masuk terowongan jalan gorong lempar bali meneh padha wae tenggone gitu mosok wong pinter-pinter kok ngene iki kok wani pinter ya Mas yo wani ya Mas yo wani ya toh atau gabung sing lempar waktu duha ada yang tak gabung kono ora apa-apa gabung kalau panjenengan itu ingin ibadahnya maksimal ya. Saya nggak ngomong kabiah-kabiah mana-mana, saya tidak ngomong apa-apa. Yang penting bagi saya, bagaimana ibadah kita maksimal, nurut, sebagaimana Rasulullah melaksanakan. Itu ya. Kalau Rasulullah itu melempar pertama waktu duha, berangkatlah ke sana, ke sini ya. Coba lihat Mas, orang berangkatnya ini ya, ini bagus slow ini. Ini mungkin masih pagi atau malam nih, sepi pagi lah itu ya. Next, berapa menit kemudian berangkat, udah mulai padat ya, udah mulai ramai. Orang tuh melempar jumroh. Hari ini memang padat banget karena semua orang melempar cuma satu sumur. Apa namanya? Sumur
ngobah. Loh, berapa jam kemudian koyok ngene iki gitu loh. Wedi pernah mboten? Takut apa enggak ibu-ibu? Wah, ketua takut menengai. Bapak-bapak berani? Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Jalan wae. Yo menapa-napa kono enggak apa-apa. Aku enggak meden-medeni loh. Justru saya itu supaya panjenengan itu betul-betul semangat ibadah itu menurut Rasulullah gitu ya. Ini waktu, tapi memang selamanya ramai gini, ini waktu duha. Next. Bapak dan Ibu, sampailah kita di Jamarot. Yuk terus langsung ya. Kemudian kita akan mulai langsung, yuk kita bahas ya di sana. Yuk langsung ke masuk ke ruangan. Ya ini pintu apa namanya terowongan yang akan menuju ke pelemparan. Kemudian kita udah mulai masuk terowongan, ya terowongan itu ramai banget ya, tapi aman karena semuanya satu arah, ya dan ada yang jaga. Di sana ada juga iki apa jenenge? Bukan eskalator, iki apa jenenge? Yang jalan ngisore apa? Ya jalan apa namanya? Ya wis pokoke ngono ya. Ono ngene iki. Di dalam terowongan tuh ada gini. Ini yang terbaru ya, ada ini. Jadi capek-capek sedikit nanti kita pakai ini tuh jalan, berhenti dulu ya. Next kita lihat lagi. Nah ini sampai ini jalan dulu, nanti naik lagi apa pakai tadi. Nah ini sampailah kita di Jamarot ya, tempat pelemparan. Terus yuk. Nah ini Jamarot ya, kita akan masuk ke sana. Masuk ke sana ketemu, ini ketemu ini. Ini sekarang gedenya gak umum ini ya, gedenya banget ini. Dulu cuma cukup siji tok. Wah, Rio tahun-tahun 90-an itu ya. Nah, ini kita tinggal ngelempar. Jadi kalau ngelempar tekniknya, kita kan masuk dari sana tadi. Suana jangan lempar di sana. Kono padat banget tuh, padat ya. Lempar agak maju terus sampai ke pojoknya, belakang itu ya. Nah, sama teman-temannya gitu. Nah, ini kan sepi banget. Ya. Bisa ngelempar dengan santai ya. Tapi tidak usah terburu-buru. Bismillah ya. Lempar, bismillah ya. Nah, terus dan seterusnya. Kemudian habis itu ini tadi wukuf, nginep di Musdalifah, kemudian di Mina ngelempar jumroh akobah. Setelah melempar jumroh akobah, urusan ihram kita selesai. Ihram itu ngerti ya, berpakaian ihram dan larangan ihram itu berihram namanya. Berihram kita selesai, ganti pakaian biasa gitu ya. Nah, ganti pakaian biasa atau kita cukur rambut, jangan sewu. Cukur rambut terlebih dahulu. Kita minta jumlah akobah, kemudian tahalul, motong rambut. Nah, disinilah kalau mau gundul ya lebih baik. Kenapa? Setiap helai rambut itu menjadi cahaya di akhirat nanti. Lah, jangan bayangkan rambutnya tebal banget, digundul berapa helai banyak rambut yang disiapkan untuk jadikan cahaya di akhirat nanti. Nah ini gundul gitu ya, gundul siap ya Bapak gundul ya? Nggak siap ya, nggak apa-apa, itu dapat pahala juga. Tapi kalau saya lebih seneng lah biar ini teman-teman saya ini tak gundul kabeh gitu, semua gundul gitu ya, nyeneng kayak gitu ya. Nah ini ibadah puncaknya, tahalul puncaknya dihabisin semua, digundul semuanya. Ibu-ibu kok cuma melu gundul, aku tak gundul lagi gitu. Jangan, potong aja banyak-banyak dikit gitu ya lembaran ya. Next kita lihat lagi. Nah kemudian ini kan setelah kita lempar jumroh akobah, kita potong rambut, lepas pakaian ihramnya, ganti pakaian biasa, hidup leye-leye seperti biasa nih ya. Ini sampai tanggal 11 lagi, ini kan 10, ini udah melempar tanggal 11, 12 bisa pulang ke Mekah, namanya nafar awal ya. Kemudian kalau 13 nafar sani. Mau tanya lagi, Rasulullah kapan Pak? Rasulullah nafar sani sampai tanggal 13. Tadi yang 13 wis sepi banget itu ya. Tinggal kita berani nggak? Tidak apa-apa, temannya banyak, masih ada lah gitu temannya ya. Jadi kemudian setelah kita setelah hari pertama tanggal 10, setelah motong, setelah ganti pakaian semuanya, kita dikenakan kewajiban memotong dam, memotong korban. Dam itu apa? Dam itu sebagai denda. Kenapa denda? Karena kita awal-awalnya sudah melepas pakaian ihram. Pada waktu kita habis melaksanakan umrah, ya, kita kan umrah pakai ihram. Habis melaksanakan umrah, kita lepas, kita ngambil haji tamattu, maka dendanya seekor kambing. Jadi
tiap orang ya. Jadi jangan bingung sampai di sana kok ngetoki duit meneh iki anggo tuku apa? Kambing, wedhus. Weh, duit akeh men. Aja mikir duit ya. Gawa sangu sing akeh. Ya. Ya belanja sing akeh aja lagi. Itu untuk kepentingan yang penting-penting ya. Di antaranya bayar dam atau melanggar dam tetap bayar denda. Ya, untuk sedekah di masjid dan seterusnya, pokoknya untuk ibadah ya. Nah, kita akan memotong hewan, itu nanti motong hewannya diserahkan pada ketua rombongan kita masing-masing ya. Ojo ada perasaan yang tidak yakin, kok gak ora dipotong be ketua nih, duitnya dikantongi kabeh. Wah. Ya jangan ya. Oh, bismillah. Kalau terjadi seperti itu yang nanggung kono. Panjenengan udah aman semua gitu ya. Nah, kemudian hari tanggal 11 dan 13 Zulhijjah ya. Kita mabit di Mina, tidur di Mina ya. Selama itu di Mina, kecuali tadi yang langsung tanazul tadi ya, di lempar jumroh Aqobah, terus dia dibawa kembali ke Mekah untuk istirahat di sana. Ibu-ibu jangan mau yang istirahat di Mekah ya. Ya, sepuh-sepuh apapun aku tak kene wae lah be konco-konco gitu ya. Nah, kemudian tanggal 11 kita akan melempar jumroh lagi. Yang dilempar 3 sumur, Ula, Usto, Aqobah. Gitu ya. Jadi tanggal 11 melempar Ula, Usto, Aqobah. Ya ini ya. Next coba lihat, kita lihat. Nah, berangkat lagi. Pakaian sudah biasa, tidak berpakaian ihram ya. Nih, lewat terowongan lagi tempat tadi. Tapi lebih enak ya, tidak berpakaian ihram seperti bapak tadi ya. Nah, di sana ngelewatin lagi. Nah, ini ada tentara yang ya, tentara ini apa? Sakit panas, kipas-kipas sama dia ya. Oh, kipas-kipas. Wah, sepatutnya kok ngene ya. Kipas-kipas sama tentara nih. Ya. Tentara kuno ora gala-gala ya, baik-baik semua. Ya. Pun ada yang ngomong, dia kan bisanya bahasa Arab, sampai jawabnya bahasa Jawa. Ono wae penak kuwi. Nembak kasih barang takut macam-macam pemeriksaan paspor, dia takut bahasa Jawa, bahasa Arab, sampai kan orang bahasa Arab tuh bahasa Jawa wae, mesti dia mantuk-mantuk ini. Mantuk-mantuk itu ya. Kita akan menuju ke lempar jamarot lagi, Ula, Usto, Aqobah. Pertama masuk bleng, Ula dulu lempar, itu del selesai dungo ya. Nanti tuntun kabeh, aku cuma tak bacain semuanya, ndak selesai nanti pindah lagi Ula, Usto, mangkat lagi, jaraknya ndak begitu jauh ya. Usto ngelempar 1 2 3 4 5 6 7 dungo ya. Dungo ini apa wae? Itu termasuk mustajab. Sama melempar jumroh Aqobah itu termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa ya. Makanya jangan lupa doa-doa apa? Doa sih, enggak usah kesusu mangkat lempar Ula, Usto, Aqobahnya kesusu. Udah ngelempar dungo sih ya. Nah, lempar terus, kemudian lempar yang terakhir Aqobah. Habis lempar apa? Pulang ke kemah meneh. Ngopo nang kemah? Turu-turu wae. Turu mangan ya, namanya tamatuk ya. Mangan turu tengok-tengok gitu ya. Enggak apa-apa. Itu Bapak Ibu memperbanyak membaca doa, zikir. Ojo guyon-guyon tok, ya guyon ya kena. Asal guyone sing apik ya. Umpama guyone kowe kingko bakal masuk surga lho, dan wajahmu ki bakal lempar jumroh Aqobah, insyaallah kowe mlebu surga lho. Aku tak melu bi anak bojoku ya. Nah, kan guyon lah, tapi guyone sing apik gitu lah. Next, selesai ya, lempar apa ini? Ula, Usto, Aqobah. Sama tanggal 11 itu selesai, pulang ke kemah. Kemudian melempar lagi untuk tanggal 12 Ula, Usto, Aqobah. Bapak dan Ibu umpamanya pengen pulang tanggal 12 sudah boleh. Sudah banyak jamaah haji melempar sampai cuma tanggal 12. Namanya nafar awal. Ya, ingat-ingat ya. Tapi Rasulullah tanggal 13. Panjenengan derek Rasulullah napa nek konco-konco. Tapi biasa tidak terpengaruh ya. Koncone mulia tak mulih enak di Mekah gitu kan. Tapi kalau mereka yang kuat, aku tanggal 13, pokoknya tanggal 13
Mbok melu sapa insyaallah gak ditinggal, mesti ono bis penyapu, apa namanya, tim penyapu ada, mesti ada, nggak usah khawatir. Nggak mungkin di sana tinggal dewe ning kono, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Nah next mas, kemudian habis itu tanggal yang berhenti nunggu sampai tanggal 13. Tanggal 13 melempar lagi setelah jam 12, kemudian barangnya dibawa sekalian untuk pulang ke Mekah. Tanggal 13 ya, melempar jumrah, ula, wusta, akobah tanggal 13. Jadi boleh tanggal 12 pulang ke Mekah, namanya nafar awal. Boleh pulang tanggal 13, namanya nafar sani. Rasulullah piye? Rasulullah tanggal 13. Itu ya. Pilih-pilih wae lah pokoknya. Jadi ibadah kita banyak pilihan. Jadi pilihan ada yang wajib, ada yang sunnah, dan seterusnya. Tinggal pilihan itu tergantung iman dan ketakwaan kepada Allah. Next. Kembali ke Mekah lagi ke kemah ya. Sampai begitu. Sampai tanggal 13 kita akan kembali pulang ke Mekah ya. Untuk apa pulang ke Mekah? Untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah rukun. Ingat-ingat ya. Nanti kalau tidak laksanakan haji ini batal ya. Ingat-ingat ya. Nah, besok kan kita belajar lagi teori-teorinya. Yang dicatat, yang pertama dicatat dan paling perlu diapalke, dipahami adalah rukun-rukun ibadah haji. Ya. Apa? Catetno opo-opo sing namanya rukun ibadah haji ataupun umroh. Karena melanggar hukum tidak tidak melaksanakan rukun, batal haji panjenengan. Oke, ingat-ingat meneh. Apa sing perlu dicatat? Rukun-rukunnya dicatat kabeh. Ya, dicatat kabeh. Rukun dari niat, masya Allah. Lali niat batal kabeh ya. Ora sido haji nih balik meneh 10 tahun nih, daftar nih balik meneh 10 tahun nih. Wis almarhum ya. 10 tahun wis almarhum gitu ya. Ya gitu ya. Catat-catat ya, rukun dicatat. Ya termasuk juga tadi adalah tawaf ifadah dan sa'i. Ora tahallul meneh, ora potong rambut meneh karena sudah dipotong pada waktu kita lempar jumrah akobah. Ini tawaf ifadah. Ya, ini udah mau selesai gitu. 10 menit nih. Tawaf ifadah. Tawaf seperti tawaf kita pada waktu melaksanakan umrah. Sa'i seperti pada waktu kita melaksanakan sa'i. Ya makanya melaksanakan tenanan pada waktu melaksanakan ibadah umrah. Ya. Bagaimana tawafnya, bagaimana sa'inya. Nah, sering-sering melaksanakan tawaf sunnah. Nek tawaf sunnah itu hanya tawaf saja, tidak dengan sa'i, itu ya. Tawaf tok, ya. Berangkat sebelum sholat, kalau sebetulnya di Masjidil Haram itu untuk mengganti sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid, ya tawaf sunnah itu betulnya, tapi kan terlalu berat, itu ya, berat. Tapi sekali-sekali harus laksanakan coba. Sa'i ya, jadi tawaf ifadah dan sa'i merupakan rukun dari ibadah haji. Rukun ya, ingat-ingat ya. Next. Setelah itu selesai. Setelah kita melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i, selesailah prosesi haji. Gampang ya? Gampang ya? Coba tak baleni. Pertama kita dari Mekah, kita pakai ihram, mandi, pakai ihram, kemudian kita naik bis, kemudian dari bis kita niati labbaik Allahumma hajjan, kemudian kita berangkat ke Arafah atau ke Mina, ya, Arafah atau ke Mina, tanggal 8. Kemudian tanggal 9-nya ngumpul kabeh ning Arafah. Untuk apa? Untuk wukuf di Arafah. Ya, selama dari tergelincir matahari duhur sampai terbenam matahari, itu waktu wukuf yang paling mustajab ya, dimanfaatkan. Kemudian habis itu apa? Kita akan melaksanakan perjalanan menuju ke Musdalifah. Ada yang murur, artinya langsung dari Arafah langsung ke Mina. Tapi saya sarankan bapak ibu yang masih seger-seger kok ngene iki, ojo melu-melu murur, melu seperti biasa. Mabit di Musdalifah.
Nek pingin meneh sampai subuh. Nek koncone ngajak lewat tengah, yang penting catatan lewat tengah malam, ya. Aku pokoknya mangkatnya lewat tengah malam, mabit di Musdalifah menuju ke Mina. Mina ngopo? Pertama melempar jumroh akobah. Nek Rasul di waktu duha sampai waktu duhur, tapi boleh seterusnya. Kemudian melempar hari pertama akobah tok, kemudian cukur, pakaiannya lepas ganti pakaian biasa. Kemudian teman-teman harus memotong korban atau dam, ya. Kemudian habis itu tinggal tengok-tengok neng maptap meneh di kemah meneh untuk menunggu tanggal 11. Tanggal 11 melempar apa? Ula, wusta, akobah. Ula, wusta, wes pinter-pinter tenan ya. Murid IPHI kok ini gitu nyeneng kayak gitu ya. Nah habis itu pulang lagi ke kemah, tengok-tengok meneh, ngombe mangan gitu. Nek kono cepak mangan, wah macam-macam, ono super mie, ono minuman macam-macam, ada buah-buahan itu, ya. Betul-betul luar biasa. Itu sumbangan-sumbangan dari banyak orang ya. Nah, kemudian tanggal 12 melempar lagi ula, usta, akobah. Nek pengen mulai balik pulang tanggal 12 napanya nafar awal. Kemudian pengen nafar sani tanggal 13 nginep malam meneh ya untuk ngelempar jumrah ula usta akobah ya tanggal 13 ya. Dadar selesai jam 12 kira-kira habis sholat zuhur pulang ke Mekah, kemudian melaksanakan kewajiban atau rukunnya tawaf ibadah dan sa'i. Selesai. Gampang ya? Gampang. Itu kuncinya gitu ya. Kuncinya ibadah haji. Ya, kuncinya ibadah haji itu adalah pertama sampai ke sana ibadah umroh terlebih dahulu, nunggu tanggal 8 kita melaksanakan ibadah haji seperti tadi. Kuncinya cuma dua itu. Setelah paham dua ini tinggal detailnya. Sesuk detailnya. Bagaimana cara kita niat? Nanti jelaskan bacaan niat, jelaskan di mana dalam dijelaskan semua detailnya di situ. Ya, bagaimana kita di Arafah, detailnya besok. Ya, udah paham ya? Jadi kita udah mengambil bagi besarnya dulu. Oh, ternyata perjalanan haji itu gampang toh? Gampang ya? Itu pokok loh, kunci loh. Biasanya kadang-kadang, yang saya tidak ngarani kabeh mana tahu tidak ada kajian-kajian apapun. Biasanya tahu-tahu dijelaskan kok tawaf kok ingin iki, sa'i kok ingin iki. Tidak jelaskan proses perjalanan itu. Kalau kita di IPHI ini kita jelaskan perjalanannya iki loh kayak melaku sesuk. Tinggal detailnya nanti detail-detailnya akan kita sampaikan. Itu ya. Jadi ini paham dulu. Oh, ibadah haji itu kayak ngono kuwi. Gitu ya. Next, sekarang waktunya ada tinggal sedikit lagi ya. Setelah itu kita ada waktu lagi, kita bisa ziarah, bisa piknik ya. Piknik ke rumahnya Nabi, gambarnya piknik ke rumahnya Nabi. Ini rumahnya kelahiran Rasulullah sini ya. Sekarang jadi perpustakaan. Next. Kemudian kita bisa, ini tempat pusatnya sumur Zam-Zam. Dulu saya masih bisa masuk ke dalam sumur. Bisa ngeliatin sumur itu tahun 90-an. Masih bisa. Kalau ditutup semua, udah jadi pelataran sa'i ya. Jadi berbahagialah saya bisa lahir lebih dulu daripada ibu-ibu dan bisa lebih dahulu. Bisa melihat sumur Zam-Zam, Masya Allah, kayak gini nih ya. Di bawah gitu kan tutup semua karena ditarik dipindah di sini dekat-dekatnya rumah Rasulullah tadi, pakai Rasulullah. Ini pusatnya, bisa ngambil besar banget airnya di sini ya. Next. Nah ini tempatnya makam Siti Hadijah di sini ya. Jadi ada tempat makam khusus di sana, para ulama-ulama besar bersama-sama Siti Hadijah di sini makamnya ya. Ibu-ibu udah bisa masuk ke sini ya, di Ma'la namanya ya. Next. Kemudian ini Jabal Rahmah. Tadi yang kita lihat yang putih ya. Kalau biasa Jabal Rahmah seperti ini. Kalau wukuf ini dah putih tadi ya, oleh manusia yang berada di sini. Masya Allah, luar biasa orang-orang Afrika itu. Next. Kemudian ini Jabal Nur ya. Tahu ya Jabal Nur ya. Kemudian next tempat ini Jabal Sur ya. Next. Nanti sejarahnya akan dijelaskan. Ini Gua Hira ya. Saya sudah sampai ke sana ini ya. Itu masih muda waktu itu ya. Naik sampai ke sini ya. Ini kan Gua Hira. Soalnya di dalam sini. Tempatnya kecil, tempat sholat, tempat duduk-duduk aja gitu sana ya. Yuk, next. Terus ini museum. Sekarang udah ada dikembangkan lagi. Next terus. Banyak museum di sana. Ini dulu
Timbanya seperti ini. Terus Mas. Kemudian ini Hudaybiyah, apa namanya, tempat ternak unta. Tapi sekarang tidak boleh lagi. Bahagialah saya dulu masih bisa ke sini, gitu. Ibu-ibu masih tidak bisa. Okay, next. Terus ini tempat yang paling disenangin oleh ibu-ibu, ya. Punya masih sisa-sisa uang, beli-beli di sini sebelum pulang, ya. Nah, sambil menunggu pulang ke tanah air. Ini tempat paling senang. Di sana jangan ke mall-mall, ya, enggak model. Sana jualannya kayak gini, iso ngenyang-ngenyangan gitu. Mereka bisa bahasa Indonesia. Ono sih bahasa Jawa barang gitu ya. Di biro iki Mas, iso deh jawab. Next. Terus sebelum pulang kita melakukan tawaf wada. Yang terakhir tawaf pamitan, tawaf wada. Tawafnya seperti biasa, pakaiannya seperti biasa. Ya, cuma tawaf wada mubeng-mubeng itu biasanya, aduh saya itu kalau cerita kayak gini ya mau menangis gitu ya. Padahal barusan pulang kemarin ya. Tawaf itu udah pamitan meninggalkan Ka'bah. Masih lihat Ka'bah, ya Allah, kapan aku balik rene neh? Kapan aku sholat nang kene? Ya. Masya Allah. Merebes ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kunci doane opo? Kunci doanya doa sembarang ada kuncinya. Kuncinya setelah kita selesai tawaf kita menghadap ke Ka'bah, kita mohon pada Allah, ya Allah, hari ini saya akan pamit meninggalkan rumahmu yang penuh kemuliaan ini. Ya Allah, tolonglah saya dikembalikan lagi ke sini. Apabila tidak engkau kembalikan, balaslah dengan surgamu. Artinya kita udah mati, tapi Allah mengganti dengan surga. Tapi kalau kita masih hidup, kita berdoa pada Allah untuk kembali lagi. Baik umrah, kalau haji sulit ya, umrah ya. Nih umrah mau umrah, telepon Pak Zainal. Pak Zainal, saya mau umrah, tinggal tak tawari umrah sing murah apa sing mahal. Saya punya yang mahal, punya namanya Dewangga. Ini promosi Siti ya. Kalau yang murah namanya relawan IPHI. Murah ya Mas ya. Wah 23 juta toh. Wah rame banget jeneng kayak gitu. Nah, makanya saya milih sing ora enak gitu. Dan yang kono loh ya. Nah nang kene pilih sing penak-penak gitu ya. Loh saya kalau di sana yang nginepnya itu di depan persis. Yang namanya Al-Ima, apa namanya Sofwa. Turun udah lapangan. Tapi kalau kita Mas naik bis ya toh, naik bis dulu. Tapi enak gitu ya, tetap enak ya gitu. Oke. Saya kira begitu. Waktunya ya Mas ya, udah mau habis. Mungkin ada sedikit informasi dan sampai kemudian kita ke Jeddah. Dari Jeddah kita akan kembali ke mana? Ke airport lagi ya. Nih, yuk Nos jalan. Ya, ini kita di Jeddah. Kita bisa masih lihat arus series, tapi tidak semuanya bisa ya. Ini kita lihat ada Masjid Terapung dan seterusnya, tapi tergantung kita bisa nggak. Nah, kemudian yang paling penting kita ada masuk ke di airport kembali untuk pulang ke tanah air ya. Ini tidak jelas inilah. Ini kita akan periksa barang-barang jangan terlalu banyak bawaannya. Barang cuma satu koper besar dan satu koper tentengan. Kalau tidak dibuang, makanya bagaimana seefisien mungkin koper besarnya itu kalau bawa baju, tidak usah baju sing api-api banget. Kan kono dibuat wae baju tinggal kono wae ganti oleh-oleh. Ya toh? Ini ngajari wong pengalaman loh. Kok bolak-balik kono ngerti. Lah bumi itu kalau bawa sana baju sing usah api-api wis bagi tinggal kono kan kosong kuwi, diisi oleh-oleh. Karena kita tidak boleh bawa, jangan sekali-kali bawa lepas dari dua ya, tidak boleh. Nah ini udah kita sampai di bandara lagi ya. Bandaranya seperti ini di tengah alam. Yuk next Mas. Naik pesawat ya, Masya Allah akan segera sampai di tanah air. Waduh, jadi Pak Haji dan Bu Hajah. Sampai sana Bu Haji gitu. Bu Hajah oleh-oleh ndir. Oleh-oleh paling ditunggu-tunggu adalah air zam-zam. Air zam-zam tok wih, kayak slopi cili ini ya. Seneng banget. Didoakan ya, jangan lupa. Doanya dihafalkan nanti tamu-tamunya datang, ibu-ibu. Nah, saya akan doakan dia minum air zam-zam ya. Doakan minum air zam-zam. Nanti kan seneng. Sampai tambah sih mudah-mudahan ibu-ibu nanti dipanggil Allah seperti saya gitu ya. Tapi ojo ria gitu ya. Terus. Nah, sampailah kita di embarkasi kembali. Anak putu mertua neng biasanya ribut itu di rumah dan dimasakin macam-macam gitu. Wah, langsung dirangkul, diambungi. Makanya kalau pulang itu semprot minyak wangi. Ya, kan kecut perjalanan itu semprot minyak wangi sih. Saya kalau pulang sampai di embarkasi ke toilet semprot minyak wangi kabeh.
pulang dirangkul, diampungi tonggo-tonggo teman-teman macam-macam ya gitu kan. Jadi kayak nek wong haji ki ternyata wangi ya gitu. Kok wong haji kok wangi kabeh itu ya gitu. Dia seneng gitu. Ternyata pakai minyak wangi gitu ya. Yuk terus yuk. Nah, Bapak info penting ya, catatan ya. Ini perkembangan terakhir. Ini saya umroh sebulan yang lalu belum ada aturan ini ya. Pertama, larangan ya terbaru, kena denda di tempat ya. Ya ingat ya itu tolong ya. Satu, memainkan musik bersamaan waktu azan dan sholat. Pas adzan nyetel musik banter ngene apine gitu. Nek kedengaran askare langsung didenda 2.000 real atau 1.000 real. Nggawa ora duit 1.000 real, real pokeh loh. Ya. Terus berpakaian yang tidak pantas. Pakaian tidak pantas di tanah suci. Contohnya terlalu ketat untuk perempuan. Kayak apa lecing apa jenenge sempit ngono. Wah, wis wong lanang Arab seneng karena dia jarang delok koyo ngono. Makanya dilarang di pemerintah. Kena denda 100 sampai 500 real. Tapi ke ibu-ibu setengah tua kayak gini masuk pakai ini ketat-ketat ngono ya ora pantes blas ya. Ora pantes blas ngono ya. Nah sin nom-nom ngono ya ora apa-apa ya. Do malah guyu to. Wes sampean iki piye to ya. Membuang sampah atau meludah sembarangan di tempat umum. Dendane piro? Yang pertama 500 real. Denda yang kedua 1.000 real ya. Mengambil foto video di tempat umum tanpa izin dendanya 1.000 sampai 2.000 real. Saya tidak ngerti, kemarin saya masih bisa foto-foto di dalam Ka'bah ya, apa sekarang masih boleh apa enggak? Kalau enggak nanti kita kena denda. Makanya ditengok sih, kira-kira tidak ada yang nyekel ya foto gitu ya. Tapi kalau kecekel jangan, ya meneman duitnya ya. Terus mengambil kembali membawa hewan piaraan itu tidak boleh, itu tidak mungkin ya kita bawa kayak gini. Oke, selesai? Oke, saya kira Bapak Ibu itu yang saya sampaikan. Yang penting diingat-ingat ya, garis besarnya udah paham, 3 detailnya. Paham ya garis besarnya ya? Haji sudah paham, haji dibagi 2, umrah kemudian pelaksanaan ibadah haji. Demikian kita ketemu lagi. Saya berharap nanti kalau ada praktek tolong ikut juga sama IPAI ya. Insya Allah semakin banyak kita ikut-ikut di mana-mana, insya Allah semakin paham ilmunya dan ada beberapa alternatif. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai ketua IPHI, kalau ada teman-teman tim kita ada yang tidak bisa melayani dengan baik Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.